kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa mana muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan sampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku udah bilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang, saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Dibilang ijtihadiyah, artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Tentang kunut, Nabi mengajarkan kunut, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak. Beda ambil kesimpulan. Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Umar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya, kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'da ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada pernah mengatakan itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada. Kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fikih bukan, makmum kadang-kadang, ya? Kenapa jadi pada rame? Dan yang paling berbahaya itu yang repot saya. Yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini. Ustadz, bagaimana kami sholat di belakang ahli bid'ah yang kunut? Bagaimana status kami, kunut atau tidak? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja, mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti Anda bermakmum di belakang orang sesat.
Tapi yang paling aneh, Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafadznya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti, jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman hadait, dalalah. Rusak kehidupan.